Papatongot hita tuminggu 10 do Trinitatis. Nama nosoi hita asa manguru di bagasan hasitongan alani ing tasoba maibana marhite edeta. Marhite-hite warni debata ama dohot warni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot warni toni purbadia na tumopalangi dohot tanaon. Amin. Nungari papotohon libana tuho ali jolma manang aha na denggan jala manang aha na niluan ni Jakuba sian ho ima na mangulahon uhum saping dohot holong niroha di bagason jala marpangalahu hasarepon maradupun debatang. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata asi maroham dihami aidam tarbain hami mabain manang aha molo soho dongan nami dibahini sailehon manihami roha banwagi jam asa tau hami manibami dohot mangulahun lohone roham sailongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sadarion ima siang patik patuluhon dohot kelapatana patik patuluhon dan jadi dohonon warni debata yang gosot redalanna aihona uhumna dosohot akana marsineang di warna dia dolapatan ini odo ikon di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai
manang manolon-nolon, manang marupujar-pujaran narwa, manang mangasi, marhite-hite guarni ni bata. Ai dina tarsosat dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do sidohonon guarni ni bata. Hidup sahatna atong rap mangilugu kumanita lau mangudahon na obar kupatik nai. Dari Tuhan debata, saya perbugoy mahami, mangulahon na obar kupatik ni. Amin. Mari kita. Matang yang mahita. Ali di bata nami namaras roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manang pigahali hami roh tujolom uhilala hami rikoto asini roham isaluhut hami halak pardosa. Alani ido upain na upasarep hami diri nami sadarion dijolom jalak pahato pot hami. Tuna jujur do hami manipisian aka dalam nabadia son biru-biru nalidu. Seunang pabadi hami sia jolom alani dosa nami i. Edang dihalamohon roham hamatian ni aka pardosa. Alai hamu bawon rohana do lohon ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hami duhon nami. Dohot pangalason nami marhite-hite panggu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahokma asin roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon ditor di perbadia asa tarapun si putu rohanami majuho asa patun tikor jala daulat hami marpangalaho bayan hasamapo di warmu nabadiai. Amin. Baga-baga di debata kalimut Tuhan sisaan di dosanda songon hatani Tuhan Jehovah nunga diarsami ho au marhite sian aka dosa jalan nunga dilojai ho au marhite sian aka hajahaton au tutu au sendiri mangalasei aka pangalawasi alani hadirioku jaladang be upai ingot aka dosa hasangapon ma di debata na dilijang. Amin. Mari kita.
Kristen di minggu sadarion tersurat di Matius 20 ayat 20 1 ayat 20. Marjia mahamu si boto surat dot parise hamu pangaci aidi para 10 hamu do aka suasuanan na met alaita dindo aka patik na umaul di bayan hamu songon hati goran para senjero hamu dohot haburjuon si ulau do nasadaon alai unang mata di nasadaan Hamu partogi nama pitung di pasisi hamu dorongi alai dia gajah di bodoh hamu do. Marajia mahamu si boto surat dot parise hamu pangaci aidi payas hamu do panginuman dohot matuk sia dulu hape marisi padobuan dohot pangalungkuson. Emo anise nama pitung perbagasan di paminuan ino jolo kalias asal benas nang gurungan. Marjia mahamu si boto surat dot parise hamu pangaci ai sumadu hamu tutanoman na hinapur akan adenggan berengon sia dulu hape marisi holi-holi ni namate do dohot nasa narotak. Tomon songoni hamu tigor hamu nian idawi ngalak siang guru alai yang berbalasan bokal sion do hamu do naso hukum. Ido saatna martua do akan atu mangikon hatani di bata jalan au beosa. Amin. Mari kita. Sa disandok portibion rak mahita madong au hosea di bata Jehovah ido ang pagko nasan dosan na tumapalang ito tano au hosea di Jesus Kristus anak di bata Jehovah nasa sabi imana tinubon si Maria na nagabigabihan siya di Barbaria ang dorang
ni silatus. Nama terpajar bebana ikau pilastila. Na Tuhan Tuhan toro ditano. Na kalau ulu dia ipatupon. Na naik susuko lau ulu disiamu debata jahua. Anganai pagogo nasbal tulusani. Disima igana panjang langsung tanamo. Mau diharap nama ulu dohot namate. Au Hosea iton di Romalia. Jaya dosa dan huria nabadia. Huria topan anak Kristen akan nabadia. Dohot dihasisani dosa. Dohot dihatai namando. Mulak mamulu dan tujuan yang mate. Dohot dihamuluan nasura sudah. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus kepada seluruh jemaat HKBP Marsada Cibitung, hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan tema Ulahoma Uhum Dohot Hasitoman. Dan firman Tuhan yang menyapa kita menjadi dasar khotbah, yaitu yang tertulis di Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun
pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semua kita sebagai orang-orang Kristen pengikut Kristus, kita mengetahui lambang salib yang kita lihat ada di tengah-tengah gereja, ada di rumah kita, dan banyak dari kita yang memakainya menjadi kalung atau gelang di tangan kita. Salib terdiri dari dua bagian, yaitu vertikal dan horizontal. Urusan vertikal adalah urusan kasih kepada Allah dan berbicara tentang mengasihi Allah, menyembah Allah, memuji Tuhan. Itu adalah urusan iman. Bagaimana kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mengasihi Allah, itu adalah urusan iman. Dan wujud nyatanya adalah sikap taat kepada firman dan kehendak Tuhan. Namun ada yang kedua, yaitu horizontal. Urusan kasih, mengasihi kepada sesama, menyayangi, membantu, mengasihi sesama. Jadi dari lambang salib tidaklah lengkap kalau hidup seorang Kristen hanya berfokus ke atas vertikal, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu belum lengkap dan belum sempurna tanpa bagian yang satu lagi, yaitu horizontal. Hal mengasihi, mencintai sesama. Kalau mengasihi dan mencintai Tuhan itu urusan iman dan ketaatan. Tapi kalau urusan mengasihi dan menyayangi sesama, itu urusannya urusan keadilan dan kebenaran. Kita mengasihi Tuhan dengan cara kita menyembah, kita beriman, kita taat kepada Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama, itu berarti kita berlaku adil dan benar kepada sesama. Hari ini tema minggu kita ulahu ma'uhu dohot hasitoman. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saya mau mengajak kita kembali ke urusan vertikal dan horizontal tadi. Dan itu juga yang mau disampaikan oleh Yeremia. Yeremia ditugaskan oleh Tuhan untuk menubuatkan kepada bangsa Yehuda. Ada nubuat supaya mereka secara khusus kepada para pemimpin bangsa itu, baik pemimpin nasional maupun pemimpin-pemimpin agama, yang intinya kita lihat di ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas
Dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Rupa-rupanya yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda, bangsa Tuhan waktu itu, ya kalau urusan keagamaan, kerohanian, ibadah, penyembahan, pujian kepada Tuhan itu berlangsung lancar. Tetapi bagaimana kehidupan sosial dan perilaku terhadap sesama, terutama kepada mereka yang lemah, yang kecil? Dengan tegas dan keras Yeremia menyampaikan firman Tuhan, kehendak Tuhan kepada para pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa itu, supaya mereka melakukan keadilan dan kebenaran. Singkat kata, supaya mereka bertobat dari yang namanya kemunafikan. Itulah hubungan atau benang merah dari nats Yeremia ini dengan epistel yang kita baca tadi di Matius 23 itu, di mana Yesus mengkritisi ahli Taurat dan orang Farisi dengan sebutan, "Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan." Taulah betul, martahia kita, marmiku kita, pasahat na kapilianta, akan ritual-ritual ugami, sama mahala Farisi dari epistel tayo, doa kasih surat. Ali somat dia muna si ganupari, marano po naka dongan na jorma, idon na didong ni Tuhan Yesus di epistel tayo. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sekali lagi, tidaklah lengkap vertikal, doa kepada Tuhan kita sampaikan, ibadah kita ikuti, puji-pujian kita bernyanyi kepada Tuhan, itu tidaklah lengkap tanpa kita mengasihi sesama, yaitu dengan hidup berkeadilan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, firman ini sangat penting bagi kita, terutama di tengah-tengah pandemi. Kita semuanya mengalami banyak kesusahan, tantangan. Dan firman ini mengajak kita untuk memperhatikan saudara-saudari kita yang berkekurangan, mereka yang lemah, bukan justru menindas dan memeras mereka. Saya melihat di beberapa daerah dan negara terjadi yang namanya panik buying. Orang-orang yang punya uang itu saking paniknya mereka membeli bahan makanan karena uangnya banyak, ya mereka mampu membeli banyak, sehingga ya orang-orang yang pas-pasan bingung. Harga bisa naik, barang-barang menjadi langka. Ini ketidakadilan. Tetapi alangkah baiknya sebagai orang percaya, firman Tuhan ini menyapa kita justru di tengah-tengah situasi yang pandemik atau krisis seperti ini, bukan hanya kepentingan kita, bukan hanya kebutuhan kita, tapi bagaimana kita juga memperhatikan mereka yang kesusahan, yang terpapar, yang lemah. Justru di tengah-tengah situasi seperti inilah kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan melalui kasih kita kepada sesama dengan berkeadilan dan melakukan kebenaran. Ada konsekuensinya kalau kita mengikuti firman ini. Yang pertama dikatakan di ayat 4, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu,
artinya melakukan keadilan dan kebenaran. Di ayat 4 dikatakan, maka melalui pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Yang mau disampaikan, kalau raja, pemimpin, dan bangsa itu mengikuti perintah Tuhan untuk berlaku dan hidup berkeadilan dan kebenaran, maka kerajaannya akan langgeng, akan terus, bahkan berjaya, makmur, dan sejahtera. Tetapi jika bangsa itu tidak menuruti perintah Tuhan untuk hidup adil dan benar, maka di ayat 5, hamba Tuhan, Nabi Tuhan Yeremia menubuatkan, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Dan di ayat 6 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Gilead dan Libanon. Gilead itu terkenal karena di sana sumber dari pohon aras. Kayu aras, kayu yang kuat, kayu yang mahal, yang menjadi bahan bangunan untuk membangun istana. Itu sebabnya Gilead itu satu tempat yang sangat terkenal, terberita. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Gunung Libanon ini merupakan pusat pohon zaitun dan kayu. Artinya bagi Tuhan, bangsa itu adalah bangsa yang besar, yang terkenal, dan dia kasihi dan dia limpahi dengan berkatnya. Tapi apa kata Tuhan? Kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Ada hukuman yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Penderitaan dan kematian, keruntuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nubuatan Yeremia ini sampai kepada kita umat Tuhan yang hidup pada saat ini di tengah-tengah pandemi ini, menyuarakan dan mengajak kita untuk berlaku adil dan benar. Kita menyembah Tuhan, mengimani Tuhan, memuji Tuhan, dan baiklah kita menyempurnakannya juga dengan mengasihi sesama, dengan hidup adil dan benar terhadap sesama kita. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah setiap kebaikan, berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita, keturunan kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Jika para pemimpin, baik pemimpin yang tertinggi di pemerintahan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah tempat tinggal kita, hidup dalam keadilan dan kebenaran, dan mengajarkan itu kepada semua orang, maka Tuhan akan memberkati bangsa ini, keluarga kita, dan gereja kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau menyuarakan isi hatimu bagi umat yang Engkau kasihi, supaya kami hidup dalam keadilan dan kebenaran, supaya kami mengasihi sesama kami, tidak menindas mereka, merampas, melakukan kejahatan, merugikan mereka. Tetapi melalui firman ini, Tuhan mengajak kami untuk mengasihi mereka dengan hidup dalam keadilan dan kebenaran. Sehingga berkat Tuhan berupa kesejahteraan dan kemakmuran
Tuhan limpahkan di tengah-tengah bangsa kami, gereja kami, keluarga kami. Ya Tuhan, secara khusus dalam syafaat kami di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ataupun dalam situasi PPKM yang diperpanjang. Ya Tuhan, sungguh amat banyak dari antara kami yang mengalami dampaknya, yang semakin lemah dan membutuhkan bantuan. Engkaulah yang membuka hati kami, para pemimpin kami, gereja, dan juga orang-orang yang memiliki kuasa dan yang menerima berkat dari Tuhan, supaya kami mengasihi sesama kami, membantu dan juga menolong mereka. Tuhan, kami doakan supaya Engkau melindungi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari niat-niat jahat yang ingin mengambil kesempatan dan keuntungan di tengah-tengah situasi ini. Tuhanlah yang mengusir mereka, Tuhanlah yang menghempang mereka. Tapi biarlah umat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini ikut bahu-membahu bersama dengan pemerintah, supaya kami dapat mengatasi dan keluar dari pandemi ini. Berkati setiap hamba-Mu, para dokter, perawat, bidang paramedis, sebagai garda terdepan di dalam melayani para pasien yang terpapar. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan ketabahan bagi mereka. Dan secara khusus bagi gereja-Mu HKBP yang turut serta berpartisipasi di dalam melaksanakan vaksinasi untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap program gereja, secara khusus di HKBP Distrik 19 Bekasi di hari Sabtu dan hari ini Minggu akan diadakan vaksinasi. Biarlah melalui vaksinasi yang diadakan di setiap daerah yang ada di Indonesia, bangsa kami, bangsa Indonesia ini, melalui pertolongan Tuhan bisa lepas dari pandemi. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari dihitan puhut tapasahat pilihan. Tatangyak kuma peliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Kodo haroroan ni saluhuk silehon-lehon na denggal dohok nasa ulibasa na molitus. Upasat hami masya na nileomi tu hami pelian nami tu. Say jalo may gabe uang na khusus di joluk. Pasu-pasu may jalaramoti asa hukang hasya kami pelianon.
patibulhon harajaumu di tongah-tongah ni huriam dohok di portidion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang misilon lehomi Tuhami. Asalam girgir hami madong moliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinar badia bagoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon somor na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hamuduan siapari. Sesa madosa nami somor panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jalagi ramoti Tuhan de Batama. Di sordakon Tuhan de Batama buhina Tuho jala asi marohana minaho. Di dopako Tuhan de Batama buhina Tuho jala di pasar romadamena tutotim. Saudara-saudari seluruh jemaat, mewakili Parhalado dan seluruh pelayan yang melayani pada hari Minggu ini, kami menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.